Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Sri Widiantari dengan NIM P071242201885. Saya mahasiswa afiliasi jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Hari ini saya akan melakukan praktik mata kuliah asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah, yaitu stimulasi pada bayi umur 28 hari. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu tentang apa itu stimulasi pada bayi, kemudian manfaat melakukan stimulasi pada bayi, tujuan melakukan stimulasi, dan langkah-langkah yang harus kita persiapkan dalam melakukan stimulasi pada bayi. Oke, stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir, bahkan dimulai dari sejak dalam kandungan, dilakukan setiap hari secara terus-menerus untuk merangsang semua sistem indera, yaitu pendengaran, penciuman, penglihatan, pengecapan, dan pembauan. Nah, manfaat dari stimulasi ini adalah untuk merangsang kualitas dan kuantitas sel-sel otak agar dapat bekerja dan berfungsi secara optimal. Nah, selanjutnya tujuan dari melakukan stimulasi adalah untuk membantu anak mencapai tingkat perkembangan yang optimal sesuai dengan yang diharapkan. Tindakan ini nanti meliputi berbagai aktivitas yang menyenangkan bagi anak tentunya, yaitu kegiatan motorik kasar, kemudian motorik halus, cara berkomunikasi atau bahasa, kemandirian anak, personal sosial atau bagaimana sosialisasi atau interaksi anak dengan orang lain. Nah, alangkah bagusnya stimulasi ini dilakukan oleh kedua orang tuanya setiap hari atau bila ada kesempatan. Dan diperhatikan pula apabila melakukan stimulasi ini perlu memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu kelompok umur anak. Jadi agar stimulasi yang diberikan sesuai dan tepat dengan umur anak. Selanjutnya, langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam memberikan stimulasi pada bayi. Yang pertama adalah lakukan stimulasi dengan dilandasi rasa kasih sayang dan rasa cinta kepada anak. Yang kedua, selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik karena anak akan meniru orang-orang yang ada di dekatnya. Yang ketiga, selama melakukan stimulasi, pastikan Anda sepenuhnya hadir. Berikan eye contact, sentuhan, tatapan, atau pelukan terhadap anak agar dia merasa lebih nyaman dan lebih percaya terhadap orang yang mengajak dia untuk melakukan stimulasi. Kemudian lakukan stimulasi dengan cara yang menyenangkan, misalnya bernyanyi, bermain, bercerita. Kemudian stimulasi ini lakukan secara berkala atau berkelanjutan, jadi tidak hanya sekali saja tetapi berkelanjutan sesuai dengan umur anak, sehingga anak pun bisa melakukan atau mengulangi apa yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, bisa bantu menggunakan alat-alat peraga atau alat bantu lainnya sehingga membuat anak semakin bersemangat dalam melakukan stimulasi. Nah, alat-alat ini tidak harus yang mahal ya, jadi bisa kita ambil di sekitar kita. Kemudian berikan kesempatan anak untuk menunjukkan ekspresinya, dan yang terpenting adalah selalu puji anak setiap apapun yang sudah dia lakukan, sehingga dia akan lebih percaya diri dan lebih bersemangat untuk mengulangi stimulasi tersebut. Kita akan awali dengan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan 7 langkah cuci tangan. Baik, sekarang kita akan melakukan praktik stimulasi pada bayi, dan hari ini saya akan
melakukan stimulasi pada bayi dengan umur 28 hari. Nah, adapun beberapa hal yang akan kita persiapkan hari ini. Yang pertama adalah instrumen. Jadi hari ini saya akan menggunakan instrumen yaitu DDSP atau Denver Test 2, dan kemudian kita memerlukan bolpen nanti untuk mencatat atau mengamati reaksi bayi ketika kita lakukan tahapan stimulasi. Kemudian kita juga bisa menambahkan alat-alat peraga atau permainan-permainan edukatif yang nanti membantu dalam proses stimulasi. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan buku KIA. Jadi di buku KIA sudah tertulis jelas ya apa saja tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan untuk memberikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak. Nah, baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Widi. Hari ini saya minta izin kepada Ibu akan membantu untuk memberikan stimulasi pada bayi adik ya. Nah, hari ini benar dengan adik Daru? Benar. Ya, adik Daru saat ini umurnya 28 hari. Ya, nah, jadi Ibu, tujuan dari memberikan stimulasi pada bayi ini adalah agar kita tahu sesuai dengan umurnya sudah apa saja yang bisa memang dilakukan oleh bayi ya. Nah, yang pertama ada beberapa hal yang akan kita nilai ya. Yang pertama adalah motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan otot-otot besar. Jadi kalau adik dengan umur 1 bulan pertama, kita bisa lihat apakah dia sudah mulai bergerak lehernya ke kanan dan ke kiri ya. Nanti kita akan pantau lebih jauh. Kemudian ada motorik halus. Motorik halus adalah koordinasi mata tangan ya. Seperti ini tampak dia mulai melihat, menatap warna-warna ya. Nah, kemudian ada bahasa. Jadi stimulasi bahasa contohnya adalah adik sudah mulai dia mengucapkan kata hon ya. Sudah mulai dia misalnya kayak senyum-senyum sendiri. Nah, itu. Kemudian ada yang terakhir adalah pemantauan personal sosial atau kemandirian. Misalnya dia sudah mulai menatap wajah ya, sudah mulai senyum spontan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan pantau bersama. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas, Ibu bisa tanyakan ya. Halo Daru. Nah, Ibu bisa lihat. Nah, ini kalau di buku KIA ya. Jadi prinsip dari stimulasi ini adalah pertama dilandasi dengan kasih sayang ya. Nah, nanti Ibu bisa yuk. Waduh. Nah, coba Ibu gendong adik. Ya. Nah, sekarang lihat. Dia mulai menatap mata ya. Nah, kemudian pintar. Halo Daru. Halo Daru. Halo Daru. Hei ya. Halo. Halo. Coba kita mulai dulu dengan pemantauan pertama adalah motorik kasar. Nah, sekarang saya coba terlentangkan adik. Daru, tante izin ya. Nah, oke. Wah, ini apa? Halo. Nah, ini apa? Nah, pemantauan yang pertama. Nah, kita lihat motorik kasar apakah lengan dan kakinya bergerak dengan mudah apa tidak. Nah, lihat dia mulai menggerak-gerakkan. Oke, lihat. Nah, kemudian ketika kita telungkupkan adik. Wah, adik kita telungkup sebentar ya. Nah, wah. Waduh, iya sayang. Oke. Ya, kita lihat biasanya di awal-awal. Nah, kita akan lihat apakah dia mulai mengangkat leher. Iya sayang. Nah, lihat Ibu. Ini adalah refleks tonic neck lehernya ya. Jadi kita lihat kemampuan dia untuk mengangkat otot-otot leher. Biasanya di 1 bulan pertama kemampuannya dia itu mengangkat sampai 15 derajat. Oke. Wah. Nah, bagus sekali. Bagus sekali. Oke, ya. Sekarang kita akan lihat. Nah, iya, cucu. Oke, kita lihat motorik
matanya ke kanan dan ke kiri melihat mainan-mainan yang berwarna-warni. Ya, pintar, bagus sekali. Nah, dia mulai mengamati. Nah, mengarahkan matanya ke arah mainan. Wah, wah, sayang, dia pintar. Nah, kemudian ibu pernah mendengar adik misalnya mulai mengeluarkan suara-suara wah, etak, teriak bahkan. Oke, bagus ya, itu adalah pengembangan bahasa. Kadang-kadang ketika kita gelitik dia mulai mengeluarkan suara. Pernah? Pernah. Iya, halo, pintar. Nah, setelah itu kalau misalnya, nah seperti ini dia mulai menatap wajah ibunya ya. Nah, kadang-kadang kalau kita sambil tersenyum dia kemudian bisa membalas senyum ya. Halo, Daru. Ya. Oke, kadang-kadang ketika kita cerita atau bernyanyi dia akan lebih tenang ya. Dia kadang-kadang senyum, menggerakkan bibirnya. Pernah Ibu? Pernah. Iya, bagus sekali. Oke, nah sekarang kita lihat refleks menggenggamnya. Nah, jadi karena tangannya masih mungil ya, 1 bulan pertama kadang-kadang, nah ketika kita sentuhkan tangan kita dia menggenggam. Ya, ini adalah refleks genggam. Nanti kalau dia sudah mulai bertambah usia, biasanya di atas 2 bulan, kita dekatkan mainan, dia berusaha untuk mencari mainan. Ya. Nah, jadi kalau untuk pemantauan di 1 bulan pertama itu lebih banyak ke usapan, tatapan, sentuhan, dan pelukan. Ya. Nah, ada yang Ibu ingin tanyakan? Tidak ada, ya. Kira-kira di rumah bisa kan meluangkan waktu untuk melakukan ini? Nanti bergantian sama suami atau sama kakaknya, ya. Terima kasih Daru. Halo. Terima kasih. Senyum. Halo, mencari apa? Iya. Oke, iya. Bu, berarti ya stimulasinya selesai. Ya, berarti ini selamat ya, adik, stimulasinya sudah sesuai ya dengan usianya. Nanti Ibu bisa baca lebih lanjut, ada di buku KIA ya. Nah, ini beberapa. Jadi seperti ini gantung benda-benda berwarna-warni. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia akan melihat bergerak. Ini akan membantu koordinasi mata, tangan ya. Kemudian bisa bernyanyi di dekat dia. Dia akan terus menatap kita. Jadi walaupun saya pakai masker, dia berusaha untuk menatap, mengenali, ya. Apalagi kalau kita sambil tersenyum, ya, sambil ngajak dia ngobrol, ya. Oke, jalan. Nah, sudah Ibu, jelas? Sudah. Bisa kira-kira melakukan Bisa. di rumah? Bisa. Yang penting sediakan waktu, dilandasi dengan kasih sayang, ya. Oke, silakan Daru sama Mama. Iya, terima kasih. Sudah, Ibu, selamat ya. Ibu sudah luar biasa sekali tadi melakukan stimulasi untuk adik Daru, ya. Nah, kira-kira dari praktek tadi kira-kira mudah apa susah? Mudah ya. Jadi sebenarnya yang terpenting adalah Ibu ada waktu untuk melakukannya. Nanti bisa bergantian sama Bapak atau berbarengan juga sama kakaknya dilibatkan ya. Nah, terus pada saat melakukan nanti Ibu bisa tambahkan alat-alat peraga edukatif yang murah-murah saja ya. Bisa kayak gantungan ya yang warna-warni atau suara-suara kerincing-kerincing ya, itu akan membantu untuk stimulasinya dia ya. Nah, selain itu juga nanti Ibu ingat untuk melakukan pemantauan rutin, bisa setiap 3 bulan, boleh ke posyandu atau boleh ke sini lagi ya. Nah, sudah jelas? Apa ada pertanyaan lagi, Bu? Tidak. Tidak ya. Oke, terima kasih Bu untuk hari ini ya. Oke.